Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rudi dengan NIM G131191012 dari program studi Sistem Informasi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Etika Profesi, yaitu tugas cybercrime ada dua. Yang pertama, carilah tahu apa itu vintage dan edutech. Yang kedua yaitu mencari kasus dari salah satu bentuk-bentuk cybercrime di internet. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, saya akan menjawabnya, yaitu vintage. Apa sih vintage? Vintage atau Finally Technology adalah perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan menurut Investopedia, pengertian vintage adalah pemanfaatan teknologi yang berupaya meningkatkan automasi pengiriman dan penggunaan dalam layanan keuangan. Contoh, digital payment system. Vintage yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank, mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lain-lain. Dengan tanpa syarat yang rumit, kamu sudah mendapatkan layanan digital seperti bank. Jenis yang satu ini semakin berkembang, terutama setelah e-commerce banyak digandrungi masyarakat. Banyak sekali e-commerce yang bekerja sama dengan perusahaan vintage lain ataupun membentuk digital payment system sendiri. Yang kedua ada edutech, merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu education yaitu pendidikan, dan teknologi atau teknologi. Edutech adalah sistem pendidikan modern yang mengacu pada penggunaan hardware software yang dirancang untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di ruang kelas serta meningkatkan hasil pendidikan siswa. Ada dua contoh. Yang pertama yaitu Ruang Guru. Ruang Guru itu salah satu perusahaan startup dalam bidang teknologi pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia. Startup ini diciptakan oleh Belva Diwara dan Irman Usman. Mereka mampu menawarkan berbagai pengajaran, baik itu dari sisi materi sekolah sampai dengan pengembangan skill. Dan yang kedua itu Yenius Education. Yenius salah satu pelopor edutech ternama di Indonesia. Perusahaan startup ini adalah platform pertama yang mampu memberikan pengajaran dan pelatihan secara online. Perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 2014 sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan startup edutech tersukses di Indonesia. Lanjut yang kedua, mencari kasus dari salah satu bentuk-bentuk cybercrime di internet. Yang kedua, cybercrime kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu cybercrime pornografi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus cybercrime pornografi yang dilakukan Taufik Gani, yang merupakan warga lingkungan Kelurahan Mahu, Kecamatan Tuminting, Kota Mado, Sulawesi Utara. Taufik Gani harus ditahan akibat perilaku menyimpang dan menggunakan akun media sosial Instagram dan Facebook miliknya. Ia disangka secara sengaja menyebarkan atau mendistribusikan konten-konten pornografi hubungan sama jenis di media sosial. Dalam beberapa konten ini diunggah tersangka, polisi juga menemukan tersangka menuliskan nomor kontaknya dengan tujuan untuk mengajak warga bertemu. Selain kasus Taufik Gani, di atas sebenarnya masih ada banyak kasus-kasus serupa dan kasus cybercrime lain yang mungkin hingga saat ini belum terungkap. Oleh sebab itu, satuan kepolisian perlu untuk segera bertindak dalam menangani kasus tersebut. Untuk berantas juga diperlukan langkah-langkah yang terbilang kompleks, terintegrasi, serta berkesinambungan dari banyak pihak. Jadi tidak hanya penegak hukum seperti kepolisian semata yang bertindak, melainkan juga membutuhkan pihak-pihak lainnya yang berkompeten di bidang informasi dan teknologi IT. Kalau menurut Maulana Rahmawati 2016, untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah cybercrime ini, banyak negara-negara di dunia yang mencoba melakukannya dengan membuat suatu pengaturan terhadap kejahatan tersebut yang dikenal dengan nama cyber law. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum dalam dunia cybercrime, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur untuk undang-undang dalam hal penegakan cyber law di Indonesia.
Adapun pengaturan hukum berkaitan dengan kejahatan cybercrime bidang kesusilaan atau cyberpornografi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perusahaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 UU pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma. Larangan penyebaran luasan pornografi termasuk melalui di mana diatur dalam pasal 4 ayat 1 pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat saat persenggabaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, ataupun alat kelamin pornografi